الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita ulangi sedikit. Wa kal musiyati al makruhu, dan keluar daripada najar yang maksiat, artinya yang kada sah, yaitu najar dengan sebab makruh hukumnya. Kita bernajar tadi, masalahnya seperti misalnya kasalati indal qabri, jadi orang bernajar hendak sembahyang di kuburan misalnya. Nah itu makruh hukumnya jarsidin, bernajar yang seperti itu. Wa najri li ahadi abwaihi, dan bernajar juga bagi kedua orang tuanya atau kedua anak atau anak-anaknya, maka hukumnya itu adalah makruh hukumnya. Kalau bernajar di sembahyang di kuburan atau bernajar misalnya untuk orang tuanya, aku bernajar hagan abahku, hagan mamaku, nah itu bernajar, atau dengan anaknya. Wa kajal mubah, dan demikian juga jarsidin najar yang mubah, artinya gawian yang mubah yang dinajarakannya. Kalillahi alayya aqlun jarsidin, seperti bahwasanya atasku an aqala jarsidin, an akula, bahwasanya aku makan jarsidin. Menajarnya kan itu yang mubah, makan itu boleh makan boleh gada, terserah aja, itu gawian yang mubah. Wa an anama jarsidin, dan bahwasanya aku ini mie guring kena, itu gawian yang mubah jarsidin. Wa in kasada taqwiyata 'alal ibadati, sekalipun inya itu bernajar tadi, makan tadi itu adalah untuk kuat beribadah, ujar sidin. Nah itu najarnya itu menjadi mubah dan kada terangkat, bahasa kita itulah kada terangkat. Wa in kasada 'ala taqwiyata al ibadata, sekalipun niatnya adalah supaya kuat untuk beribadah, aus nasyata laha, atau supaya bergairah beribadah tadi. Jangan bernajar supaya makan, dengan makan tadi, nah itu bergairah hanya beribadah. Aku bilang makan anu, nah ini bergairah beribadahnya tadi. Artinya dengan dinajarkannya tadi itu. Itu jarsidin. Wala kafarata fil mubah, dan kalau ingin najarnya itu untuk sesuatu yang mubah tadi, pekerjaan yang mubah, itu seandainya kada digawinya, itu kada ada kafaratnya, kada ada bayar kafarat. Seperti itu. Wa bilam tata'ayyan ma tata'ayyan 'alaihi min fi'li wajibin 'ainiyyin jarsidin. Dan keluar daripada sesuatu yang fardu ain, sesuatu nang fardu ain dinajarkan, itu keparduan ain sudah dengan kita, artinya kewajiban atas diri kita sudah. Ya kan, fardu itu ada dua, ada namanya fardu kifayah, ada namanya fardu ain. Yang fardu ain ini sembahyang nih 5 waktu nih fardu ain. Nah sembahyang jenazah itu fardu kifayah. Fardu ain itu artinya kada gugur kewajiban itu kecuali kita seorang menggawinya, kita sendiri yang mengerjakannya baru gugur, itu namanya fardu ain. Contoh seperti misalnya sembahyang Jumat, itu kalau tidak ada ujur itu fardu ain bagi kita, fardu ain bagi kita kalau sembahyang Jumat, kalau tidak ada ujur. Kalau ada ujur seperti sakit, seperti musafir misalnya, itu ada fardu ain lagi dengan kita karena ada uzur namanya. Nah, ada uzur, boleh diganti dengan juhur, boleh.
Kalau sembahyang Jumat adalah kalau fardu kifayah itu walaupun satu orang melaksanakannya, maka yang lain kada berdosa lagi. Contoh misalnya orang itu sembahyang apa Ustaz? Sembahyang mayit. Sembahyang mayit itu kada perlu banyak, misalnya kada ada yang bisanya, seorang anak menggawinya, maka sekampungan itu sudah kada berdosa. Dengan sebab apa? Satu orang tadi sudah mengerjakannya. Fardu kifayah, memandikan, mengapankan. Itulah itu fardu kifayah. Menyalatkan dan menguburkannya itu fardu kifayah hukumnya. Satu orang melaksanakannya. Misalnya kita ini berduaan aja di hutan, lalu kawan meninggal, dan kita bisa aja menguburkannya, bisa memandikannya, bisa menyalatkannya, bisa ya kuburkan soranganan. Nah itu fardu kifayah. Kalau di daerah kita ini misalnya ada yang meninggal, orang kita muslim di kampung orang sebelah, di kampung agama lain yang di sebelah di kampung kita ini, itu siapa yang wajib? Orang muslim yang dekat situ yang wajib. Misalnya kita Nangabulik nih, ada misalnya di daerah kita ini ada kampung kada agama Islam, lalu orang Islam meninggal di situ, kayak apa? Itu wajib kita mendatanginya, wajib melaksanakannya fardu kifayahnya. Mun kada dilaksanakan berdosa. Orang muslim yang berdosa, biarnya situ aja. Matinya di kampung itu, juanya kada bersembahyangan juga aja di situ. Tapi inya muslim, misalnya orang itu kada bersembahyangan di situ. Tapi inya muslim bang, KTP ngarannya muslimnya adalah ini. Secara hukum memang kita ini tetap berdosa, walaupun misalnya orang yang kada sembahyang itu bagusnya artinya dibuang ke sungai aja, ada dan kita belah. Artinya kada perlu disalahkan kalau orang itu kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat, kada pernah melakukan kewajiban selain daripada satu kali mengucapkan dua kalimat syahadah, habis itu kada pernah lagi menggawi nang kewajiban. Pertama karena kada tahu misalnya, karena kejahilannya misalnya. Walaupun hukum yang keras itu kada usah disalahkan, kada usah misalnya disembayangkan, itu hukumnya di dalam kitab ini seperti itu memang. Tetapi kewajiban kita tetap berdosa. Kenapa? Berdosa kita karena kita orang muslim wajib melaksanakan fardu kifayah tadi. Walaupun satu orang yang melaksanakannya tadi, maka gugurlah berdosa sekampungan tadi itu. Itu diantaranya. Sama di kampung ini, kalau kada ada yang mengajarkan ilmu tauhid, itu berdosa sekampungan tuh. Tauhid kada ada. Nangabulik nih, kada ada majelis yang mengadakan itu pengelajaran tauhid, berdosa. Seberadaan kita ini lengkap kada ada yang belajar fikih, kada ada lah, tauhid kada ada misalnya, apa itu berdosa sekampungan. Berdosa kita. Termasuk ilmu alat itulah, itu fardu kifayah. Ada satu orang yang mengajarkan ilmu nahu, saraf, itu perlu kita belajarnya itu. Itu kalau kada berdosa kita. Kewajiban itu fardu kifayah namanya. Jangan dianggap penting. Kita ini ada dosa yang kita itu nang kada merasa, yang kita kada tahu-tahu. Ini berjasa ustaz-ustaz ini lah. Kalau inya kada mengajarkan tajwid Al-Quran di kampung, berdosa kita sekampungan. Ini tika Al-Quran ada, inya mengajarkan tajwid, gugur dosa kita sekampungan. Ada yang mengajarkan tauhid. Kalau kada ada berdosa kita sekampungan, kada ada yang kada bisa kita, kada berdosa. Fardu kifayah hukumnya. Ilmu tauhid itu fardu kifayah kita belajarnya, meyakinkannya itu fardu ain. Meyakinkan ilmu tauhid itu fardu ain. Belajarnya ada seikung, berdua, bertiga, itu fardu kifayah gugur. Tetapi kita itu belajar ilmu tauhid, meyakinkannya itu diri kita pribadi wajib hukumnya. Hukumnya berbeda. Artinya belajarnya fardu kifayah, meyakinkannya fardu ain. Nah, itu kalau kada ada yang mengajarkan kita di daerah kita ini, majelis ta'lim kada ada, orang na pengajian kada ada, itu kada gugur kewajiban kita fardu kifayah. Apalagi orang ini misalnya memajlis dihalang-halangi, bermajlis dihalang-halangi, itu sudah berdosa pulang, dua kali lipat dosanya. Makanya jar Nabi itu kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun hamisan fataklib. Ujar Nabi, jadilah ikam itu
orang nang alim, artinya belajar dan mengamalkan ilmu. Belajar mengamalkan ilmu, jadi kita ini orang alim. Ujar Nabi, jadi kamu orang alim. Au muta'alliman, kalau kada hendak alim, kada alim, empat duduk barang di majelis ta'lim. Itu bakal cikal bakal orang itu menjadi alim tuh. Kalau inya mau belajar, mau belajar dapat ilmu, mau tuh inya alim, mengetahui dulu alim dengan dirinya, alim dengan kewajibannya. Yang wajib kita pelajari itu nang wajib bagi kita. Contoh seperti misalnya baudu, sembahyang, itu kewajiban bagi kita. Puasa wajib kita itu melaksanakannya, mempelajari ilmunya. Amun bahaji, kalau kita berduit, kalau ada niat hendak berhaji, baru kita mempelajari ilmu haji. Kalau kita hendak berzakat, waktu wajib kita mempelajari ilmu zakat. Kalau kita harta kita banyak, kalau kada belum wajib lagi kita mempelajarinya. Manakala duit kita banyak, hendak berhaji, hendak berzakat, wajib mempelajari ilmu zakat supaya zakatnya itu sah. Tetapi kalau kita ini kewajiban kita nang nyata setiap hari berwudu, itu wajib hukumnya. Kenapa jadi wajib wudu itu? Karena wudu itu adalah salah satu syarat untuk sahnya yang wajib, yaitu sembahyang. Kaidahnya man tapassartu intapa masrud. Bila syaratnya tertolak, maka yang disarati itu pun tertolak. Syarat sahnya sembahyang adalah berwudu, sedangkan sembahyang itu wajib. Maka berwudu itu ketika kita hendak melakukan sembahyang, maka hukumnya wajib. Wajib kita mempelajari ilmu wudu, jangan dianggap enteng. Wajib kita mempelajarinya. Sembahyang, man sala jahilan bi kayfiyati salatin wa wudu'in lam tasiha salatuhu wa fi riwayatin ibadatuhu. Ujar Nabi, barang siapa sembahyang kada tahu caranya sembahyang, kada tahu caranya ibadah, kada tahu caranya sembahyang, kada tahu cara berwudu, lam tasiha salatuhu, kada sah sembahyangnya. Wudunya kada sah. Urun guru berwudu sama aja dengan orang membasuh muha, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki, sama dengan orang. Tapi jahil di mana sampai ke mana membasuh tangan, ketika meletakkan niat di mana kada tahu, sama gerakannya. Orang nang berilmu dan kada berilmu sama aja bila sembahyang zuhur 4 rakaat, tapi kada tahu ilmunya, jahil. Di mana berwudu itu ketika kita meletakkan niat, kada tahu, kada sah wudunya. Menurut Imam Syafi'i, kalau kita meletakkan niat itu ketika air menyentuh muka kita, ternyata kita berniat juga ketika itu, tapi kada tahu batas menyapu muka itu sampai ke mana, batas dari tumbuh rambut sampai ke dagu, tanpa dari tumbuh anak telinga sampai ke anak telinga, kada tahu. Asal muka aja dibasuhnya, hidung aja dibasuhnya misalnya. Ulun seringlah melihat orang berwudu nih nah, yang di masjid-masjid, karena ulun rancak di luar duduk kalau hari Jumat itu. Ada yang membasuh tangan tuh ulir maling ke anu lengan baju, Ustaz. Jadi baju ini cuma di sini aja membasuh tangan. Nah, sudah kada tahu cara berwudu. Di sini jadi basuh. Telinga saja payahnya, nah sudah. Walaupun kada wajib telinga itu kada wajib membasuh. Tetapi maksudnya ketahuan orang ini salah, wudunya kada sah. Amun wudunya kada sah, kayak apa? Sembahyangnya salah, kada sah. Ulun guruai kada ada nama lajari. Amun orang kada ada nama lajari, itu kita kada berdosa. Kita misalnya diam di gunung, kada tahu kita berwudu, kada tahu puasa, kada tahu sembahyang, kada tahu. Artinya berwudu bila membasuh tangan, kada tahu sampai di mana, lalu dia basuh tangan, salah sah. Kalau dia itu kada ada melajari, itu namanya kada sampai dakwah Rasul terhadapnya. Tapi kalau kita di kota ini, ustaz nih banyak ustaz, lalu kita ini jahil dengan itu, salah, kada sah. Itu namanya kita yang ujur. Yang ujur itu kita nang kada hakun belajar. Itu yang menjadikan masalah kita tuh ditahzir oleh Allah Ta'ala, kada sah. Nah, itu salah. Sama dengan orang salah. Kalau orang itu tidak sadar menalak bininya dalam keadaan kada sadar, contoh maigau, itu kada sah talaknya. Tapi kalau orang mabuk,
lalunya kada sadar manalak bininya, sah hukumnya. Kenapa? Karena gawiannya menghilangkan akal seorang. Itu perbedaannya. Jadi kesengajaan kita kada menuntut ilmu, lalu kita ini beribadah sesuka kita. Yang tahu itu cuma Allah Ta'ala, guru. Untuk apa Nabi diturunkan? Nabi diutus itu. Amun sebenarnya Ta'ala kada usah itu bukan Nabi. Kada usah. Nabi diturunkan, Al-Quran diturunkan, itu membedakan antara yang baik dan yang buruk, supaya akal kita ini beri Allah Ta'ala akal ini berfungsi, bisa membedakan ini sesuai syariat, ini kada. Jangan imba belajar tauhid sebertani dura gawin Allah Ta'ala, imba sandal hilang amuk, iyalah pohon sawit diambil orang sari, maka ujar pian sedotaan yang ampun Allah Ta'ala. Jadi kita itu harus disesuaikan. Pas karena ampun seorang, karena ampun diri kita, kita sari. Kalau karena ampun orang, barilakan aja. Pun Allah Ta'ala juga. Pas karena punya kita, siapa mah ampun ku nih? Menyangka aku tipasnya. Nah, itu beda. Itulah. Jadi ilmu itu ada makamnya di syariat yang harus memenuhi rukun dan syaratnya. Ada yang namanya hakikat, itu pandangan tujuan batin kita ketika kita itu beribadah kepada itu hakikat. Hakikat namanya. Kalau pandangan batin, jangan yang di dalam dikeluarkan. Hakikat, syariat. Bila syariat berarti berkenaan dengan hukum, sah, tidak sah, haram, tidak haram, itu boleh, tidak boleh. Itu masalah hukumnya. Kalau pian pandang hakikat satu aja, ada dalam istilah haram dan tidak haram, tidak ada hakikat itu. Namanya juga hakikat. Hakikat itu artinya yang sebenarnya. Walaupun di dalam ilmu fikih itu kalau dia berbicara masalah hakikat, itu fikih itu kada ada lagi ketemu hukum di akhirnya. Pasti di dalam kalimatnya itu kembali ke asal jadi sini. Artinya sudah seberataan kada ada lagi cara yang lain. Maka kembalilah kepada asalnya. Berarti halal. Contoh misalnya, orang itu berubat, kada ada lagi jalan yang lain selain daripada memakan yang haram. Maka yang haram tadi menjadi boleh hukumnya. Dengan sebab apa? Tidak ada jalan keluar lagi. Orang misalnya beribadah, kada kawainya memenuhi syaratnya, memenuhi kiblat, mengetahui waktu karena sebab terkurung dia, maka dia beribadahnya itu ala kulli halinnya, atas keadaannya. Kada tahu ini juhur digawinya, kada tahu ini asar dikerjakannya, sah hukumnya. Apabila dia itu kada mengetahui, buntu bahasa kita itu, orang yang terkurung di dalam gua, orang yang dipenjara di bawah tanah, itu hendak puasa di bulan puasa, walaupun lepas bulannya tetap hukumnya sah. Kalau dia itu memang uzur, sah hukumnya. Tapi kalau kita ini ada ulama, ada orang alim, ada guru yang mengajarkan masalah sumbahya, masalah keparduan, jangan pian menganggap entengnya, karena itu adalah kesahan kita dalam beribadah sehari-hari. Itu wajib bagi kita, fardu ain hukumnya, fardu ain hukumnya. Makanya ulama itu mengatakan orang itulah yang jahil dengan sembahyang itu, kada tahu pardunya, kada tahu rukunnya, kada tahu sunatnya, kada sah sembahyangnya, terkecuali ada syaratnya. Satu, mengiktikadkan bahwasanya di dalam sembahyang itu ada pardu, ada sunat. Itulah satu, mengiktikadkan bahwasanya di dalam sembahyang itu ada pardu, ada sunat, ada rukun, ada sunat. Walaupun kada tahu sunat ini sunat abad, sunat hayat, kada tahu. Yang pentingnya mengiktikadkan bahwasanya di dalam sembahyang itu ada pardu dan sunat. Dan di dalam mengiktikadkan itu jangan sampai inya mengatakan yang pardu jadi sunat. Nah, ini pulanglah bahayanya. Artinya tetap disuruh tahu. Misalnya kita mengiktikadkan, oh aku sembahyang, setiap aku sembahyang ini ada pardu dan sunat. Tetapi dalam mengiktikadkan itu jangan mengatakan yang pardu itu sunat. Contoh, misalnya mengatakan, jurang yang ikam kalau mengerti kalau di dalam sembahyang itu ada pardu dan sunat, ya. Jurang yang pardu yang mana? Yang pardu tujuannya dua iftitah.
itu berarti mengatakan yang sunat menjadi fardu. Atau jurang mana nang sunat mana jurang Al-Fatihahnya itu padahal fardu. Nah itu kada boleh seperti itu, tetap hukumnya kada sah hukumnya. Jadi kalau ma'iti katakan tuh, ma'iti katakan ya ada yang fardu, ada yang sunat. Jangan kena waktu membaca dua itu Allahu Akbar kabira, oh ini fardu, kada sah sembahyang pian. Seandainya ulang yang kedua, orang itu ma'iti katakan semua sembahyangnya itu bacaannya, rukuknya seberatan itu fardu, diiti katakannya fardu Ustaz, seberatan kada diitikatkan fardu, maka dia kada boleh meninggal satu pun daripada bacaan sembahyang itu. Seandainya ada bacaannya, maka dia wajib mendengarkan ke telinganya karena dihukumkannya fardu. Contoh doa iftitah, bila pian dikatakan itu fardu, pian wajib mendengarkan ke telinga pian dan wajib pian membacanya, kada boleh ketinggalan. Sebagaimana Fatihah itu rukun kauli, kada boleh pian kada mendengar telinga pian dan wajib itu dibaca. Terkecuali makmum yang masbuk, itu bolehnya kada membaca. Kalau sebagai imam, bagi orang sembahyang sendiri, itu wajib dia membacanya. Rukun kauli itu wajib didengar oleh telinga. Nah ini kita kadang kada tahu. Kalau rukun kauli itu takbir, Fatihah, tahiyat akhir, salam pertama, itu kadang kada tahu kita. Takbir ya Allah, kadang separuhnya kedengaran, padahal wajib kedengaran 8 huruf itu Allahu Akbar. Kecuali ada patir yang seperti tadi baru pada wajib kita mendengarkan ke telinga, atau bunyi mesin. Asalkan kita mengeluarkan sekadar kita ini mendengar telinga, itu sudah sah hukumnya. Bila kada kedengaran oleh telinga kita, kada sah hukumnya sembahyang kita itu. Banyak orang yang sembahyang kerimut ya, inya aja kada mendengar baca Fatihah, salah sembahyangnya, kada sah sembahyangnya. Karena Fatihah itu wajib hukumnya. Jangan juga mun kita berimaman itu nyaring pada imam gimana nyaring. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, nyaring mana pada imam misalnya. Nah, sekedar kita mendengar baca Fatihah sembahyang sendiri, wajib kita mendengar. Takbir pertama itu banyak orang ranai. Karena Pak, kada ada ilmunya. Coba orang berilmu Allahu Akbar. Ada juga orang yang berilmu Allah Bar. Ya itu timbul barnya aja nang ada. Ada juga orang kayak itu. Takbir pertama namanya takbiratul ihram, itu wajib kita mendengarkan kalimatnya itu. Amun takbir intikal itu biar hendak kedengaran kah? Kada kah? Hendak biar ucapakan kah? Kada kah? Salah sembahyang pian sah. Karena sunnah hukumnya sunat hayat. Pian takbir daripada rokok sami Allahu liman hamidah, pian ucapakan kah? Kada kah? Ulun ini bukan melemahkan hukum, kada. Cuma ulun memberitahukan bahwasanya di dalam sembahyang itu apabila yang sunat, termasuk sunat ab'ad, itu apabila ditinggalkan tetap hukumnya sah hukumnya. Tetapi kalau dia termasuk daripada rukun, jangan pian hendak meninggalkannya. Rukun kauli wajib dibaca dengan makhrajnya. Artinya makhraj itu bujur-bujur pas. Bilanya kada pas, kada sah pulang. Fatihah harus pas. Makanya orang ada ijazah Fatihah, membaca Fatihah, tahsin juga, membagusi Fatihah, wajib hukumnya. Jangan nang alhamdulillahirabbil alamin, ain disambat alif, alamin, arrahman, arrahim, pakai ha besar, harus bujur-bujur ha, tasdidnya harus pas. Itu sama dengan tahiyat. Tahiyat tuh harus pas juga tasdidnya. Kalau ini kada pas, kada sah hukumnya. Bujur-bujur at-tahiyatul mubarakatus salawatus, tasdidnya harus pas. Yang wajib itu harus pas. Kalau kada sah. Jadi kita jangan menganggap inting, apalagi orang itu jadi imam lah, jadi imam. Ada kita belajar dengan guru tahsinakan, guru jagakan Fatihah urun. Baca Fatihah tahsin dengan sidin, artinya minta bagusakan makhrajnya seperti apa. Jangan ha dibaca kha, macam-macam. An'am, ain kada tahu, alif sama dengan ain, berubah maknanya, maka hukumnya kada sah. Nah, kada sah.
Nah, fikih ini rumit sebenarnya. Makanya kitab inilah yang paling banyak kitab ini menjelaskan adalah masalah sembahyang. Karena saking rumitnya, saking pentingnya itu sembahyang. Karena itu pekerjaan kita setiap hari. Ini kita aja 2 jilid belum habis. Masalah sembahyang. Mun kitab lain itu ada 2 jilid, 3 jilid. Pernah dibahas apa sembahyang? Masalah ketentuan daripada sembahyang itu perlu kita belajar. Oh, ini penting kita belajar. Jangan kita ini kadang-kadang menganggap penting. Orang belajaran fikih disambat oleh hakikat to kulit aja. Kayak itu kita ini diintingkan orang. Kita konekin orang rukun wudu berapa aja orang. Yang kulit gimpian kada tahu apalagi isinya. Iyalah. Takut nilainya. Baik kamu belajar itu fikih itu kulitnya aja. Orang tuh anak mentahi kulitnya ini nang fikih ini nang rukun wudu udah berapa tak? Yang kulit gimpian kada tahu apalagi isinya. Ulun betakun kayak itulah. Ulun kadang-kadang kananya itu karena marah juga ulun. Orang menyambar itu mengintingkan agama inilah itu bisa membawa kita kepada kekufuran. Sama dengan orang mengintingkan sembahyang sunnah itu nanti akan terbawa mengintingkan yang wajib. Berhati-hati biar mengintingkan, menganggap inting yang sunnah itu bisa nanti menganggap inting yang wajib. Menganggap inting ilmu fikih padahal ilmu fikih itu datangnya daripada Rasulullah, sama dengan mengintingkan ilmu yang datang daripada Rasulullah. Sedangkan ilmu dari Rasulullah itu datangnya minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengintingkan ilmu fikih sama dengan mengintingkan ketentuan Allah taala, menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makam di mana kita ini bisa menjadi orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendustakan dengan hukum syariat sama dengan mendustakan nabi. Mendustakan nabi sama dengan mendustakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu berhati-hati kita. Impian kalau main TikTok sama ulun ini, sama ulun nih main TikTok ulun lah. Itu banyak pian ajaran-ajaran, kaidah-kaidah. Banyak orang yang berdebat masalah ilmu agama yang kada berdasar, buah kalahian. Kenapa? Karena sama-sama tidak punya ilmu. Sama-sama kada punya ilmu, berdebat. Kadang didebatkan masalah Allah Ta'ala, masalah ma'rifat. Orang ma'rifat kada mau berdebatnya. Asalnya berilmu aja. Itu mun ilmu fikih dianggapnya enteng. Kada bersembahyangan, kada berpuasaan. Sedangkan seluruh agama ini, agama kita ini datangnya sumbernya dari Nabi. Nabi itu sembahyang, Nabi itu puasa. Kada ada Nabi meninggalkan sembahyang. Bila ada orang mengajarkan kada bersembahyangan, kada berpuasaan, tinggalkan aja. Itu secara hakikat, bukan secara hakikat, secara zahir aja. Bila ia mengingkari puasa itu, mengingkari sembahyang itu, dengan bujur-bujur mengingkari, maka di ketika itu juga orang itu langsung kafir. Orang sembahyang itu wajib, wajib lagi, bagi aku. Langsung orang itu dicap kafir sudah. Karena mengingkari yang wajib hukumnya kafir. Mengingkari yang wajib, kamu wajib kalau sembahyang, ada wajib sembahyang. Nah, itu kada wajib baginya sembahyangnya, mengingkari secara zahir. Nah, itu. Ada juga orang yang mau hakikat tuh betak ditanya ikam sembahyang lah kada aja. Orang nak ahli hakikat ditakon ikam sembahyang lah ya, kada aja. Bujur baginya, tapi nya sembahyang. Nah, orang ahli hakikatnya kada merasanya sembahyang. Ada kita bujur kada bujur, jadi kamu sembahyang lah kada ya. Zuhur liwat juga, asar liwat juga, iyalah maghrib liwat juga, sebertaan liwat 2 tahun dah kada sembahyang. Imbah mengaji nang tengah malam nang ini ampihan sembayangan. Nah itu bujur-bujur kada sembahyang. Tapi orang nang bujur-bujur ma'rifat itu ditanya nang orang nang betakun juga yang sama-sama ahli ma'rifat. Orang ikam sembahyang lah katanya. Oh sama wan aku ini. Tapi ia menggawi sembahyang. Artinya ia menghilangkan akuan mampu sembahyang. Seperti itu tuh nang bujur namanya. Bujurnya hakikatnya. Ada kita ini dasar bujur kada sembahyang kada puasa, dasar siang makan.
Nah itu bujur juga itu, bujur salahnya. Nah sama-sama bujur namanya. Seperti itulah kita ini. Jadi berhati-hati, ulun mendengarkan, melihatilah. Kalau orang bujur-bujur itu mengaji ilmu ini adalah untuk memperbaiki zahir dan memperbaiki batin. Apabila zahirnya bagus, batinnya bagus, insya Allah orang itu akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin orang dekat dengan Allah semakin taatnya. Kadang ada orang itu semakin dekat dengan Allah Taala, mengaku ma'rifat terhadap Allah Taala, semakin jauh daripada taat, itu dusta. Dusta. Tetapi kalau orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin ma'rifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak merasa dia itu beribadat, itu bagus. Kadang merasa ini beribadat, artinya tetap aja beribadat, tetapi dia kadang merasa beribadat. Tapi kalau orang itu mengaku ma'rifat tapi menjauhi daripada ibadat, nah itu bujur-bujur sesat, bujur-bujur salah. Nah itu benar-benar seperti itu. Agama ini mudah aja kita pelajari dengan sebenar-benarnya. Adinul yusra. Agama itu mudah. Kada ada kita ini beban sulit, kada ada. Iya. Orang kada bisa berdiri sembahyang berduduk, orang kada bisa berduduk berabah, orang kada bisa berabah bertelantang berhiring. Kalau kada bisa juga kayak itu, maisarat dengan matanya. Kalau kada maisarat dengan batinnya. Mudah agama kita ini, asal akal kita masih ada. Akal kita ada. Amun kada kau maisarat dengan hati, disembahyang akan orang kan mudah, bisnis urusannya. Itu aja. Ada tapi ribut-ribut kita ini. Beribadah itu sampai mati juga, menuntut ilmu sampai mati juga, menuntut ilmu disuruh Nabi. Tapi kalau beribadah kan ada syaratnya. Kalau akal kita ada, itu disuruh kita beribadah. Kalau akal kita kada ada lagi, pikun, gila, disuruh lagi beribadah itu. Kada wajib lagi beribadah. Makanya disebutkan ibadah ini bagi orang yang mukallaf. Termasuk najar ini kada sah bagi orang yang kada mukallaf, kada balik, kada berakal lagi, kada belum balik, kekanakan yang halus-halus ini. Ada wajibnya beribadah, ada wajib, belum lagi wajib. Cuma kita suruhnya beribadah, ada sah masih ibadahnya. Wa bilam yata'ayyan ma ta'ayyana alaihi min fi'lin wajibin 'ainiyyin ka maktubatin wa ada'i rubu' usrin ma li tijaratin wa katta wa tarkim mahramin. Misalnya aku belajar sembahyang 5 waktu, aku belajar mengeluarkan zakat, adalah rubul ursin 1/42% misalnya dari harta. Itu memang kewajiban bagi kita, bagi orang yang sampai nisabnya. Atau aku nih meninggalkan maksiat, aku belajar meninggalkan maksiat, itu jersidin kada terangkat juga najar itu, karena itu sudah fardu ain dengan kita. Kada dinajarkan gin kita gawi juga. Nah, wa inna ma yanaqidun najru minal mukalla, dan hanya saja jersidin nazar itu bisa terlaksana, bisa kita itu sah daripada orang nang mukallaf, yaitu Islam balik berakal. Orang kada Islam semalam najarnya kada terangkat juga, walaupun ada ulama mengatakan saja najarnya orang yang kada beriman, orang yang kafir. Nah itu mukallaf, kekanakan kada boleh, orang gila kada boleh. Nah itu kada sah najarnya. Ngajar kekanakan, aku benajar hari ini hendak memberi sekian juta, kekanakan kada terangkat najarnya, kada wajib baginya, kecuali mukallaf. Arti mukallaf itu Islam balik berakal, itu mukallaf sudah. Bila inya balik tapi kada berakal, kada mukallaf namanya. Atau inya muslim tapi belum balik, kekanakan masih, kada mukallaf ya. Nah, ada akalnya. Bilabzi mujziin, bahwasanya kita itu benajar dengan lafaz yang dibolehkan, bi an yaltazima qurbatan min ghairi ta'alluqi bi syai'in, dengan bahwasanya dia benajar itu jarsidin niatnya adalah mendekatkan dirinya kepada Allah taala min ghairi ta'alluqi bi syai'in, dengan bahwasanya kada mentaklukkan, menggantungkan kepada sesuatu jarsidin. Wa hadza najru tabaruin, inilah yang dinamakan nazar yang berbuat baik, namanya nazar tabarru namanya. Nah, contohnya masjidirin kalillahi alayya kaza, misalnya bagi aku itu
bagi Allah Ta'ala atasku itu wajib ini, min salatin au saumin au nusukin au sadakatin au kiraatain au etikabin. Misalnya aku banajar lillahi, bagi Allah Ta'ala kewajiban atas aku itu daripada sembahyang sunat. Misalnya semalam itu bilanya sembahyang sunat wajib 2 rakaat. Bilanya banajar aku sembahyang sunat ya, itu paling wajib itu 2 rakaat. Bilanya menyatakan misalnya aku puasa, itu paling kada aku puasa aja kan aja. Yang paling kada itu 3 kalinya puasanya semalam itu kan dipadahkan. Au nusukin atau haji kah, au sadakatin kah, ada disebutkan jumlahnya kada apa-apa. Berapa aja bersedekah. Au kiraatin atau yang membaca Quran, banajarnya au i'tikabin ataupun beretikaf. Atau jersidin niatnya alayya kaja, kewajiban atasku seperti ini. Nah, walam yakul lillah, dan dia kada menyebutkan lillahnya. Lillahi alayya kan permulaan tadi, bagi aku jersidin, bagi aku atas Allah, bagiku bagi Allah Ta'ala atasku ini wajib. Nah itulah kada disebutkan lillahnya, atasku kayak ini, wajib atasku kayak ini. Misalnya wajib atasku berkurban, nah itu wajib berarti hukumnya jatuh nazarnya kalau diucapkannya itu. Au nazartu kaza, atau dia mengucapkan aku banajar ka ini, nah itu wajib jatuh hukumnya. Nah jadi walam yuzkar ma'alillah, walaupun dia kada menyebutkan daripada nazartu alayya, nazartu kaza kada disebutkan, nazartu lillah kada disebutkan, lillahnya tidak dibuat. Seperti itu jatuh jersidin alal mu'tamad, menurut kaul mu'tamad jersidin allazi sarahal bagawiyu wa ghairuhu min idrabit tawilin jersidin, itu daripada ini menurut kaul yang mu'tamad di dalam kitab sarah bagawi namanya. Dan Jalsidin membicarakan ini panjang ceritanya, panjang kisahnya Jalsidin. Nah, atau nanti Jalsidin au bilabdi mu'allakin, atau dengan lafaz yang ditaklukkan banajar itu dengan sesuatu. Insyaallah kita sambung minggu depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaat daripada apa yang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mengingatnya, dan mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, biha ya Allah, biha ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta maaf, minta ridha, minta. Terima kasih Nanda. Sehat segera tahan.